Kenapa sih takut sama syariat Islam? Kalau gue setuju banget. Gue Kristen, gue setuju syariat Islam diperlakukan di negeri ini. Jadi kalau ada orang yang melanggar hukum, mencuri, tangannya dipotong. Korupsi dicincang. Perselingkihan, lato-latonya dipotong. Keren. Kenapa harus takut? Saya aja nggak takut, karena saya tidak bakal melakukan kejahatan. Justru yang tidak mau diperlakukan itu syariat Islam di negara ini, karena justru mereka pengen melakukan kejahatan. Di situ logikanya. Kenapa? Itu bagus kok. Di Saudi berjalan kok. Dan orang-orang minoritas pun agamanya dijaga juga kok. Kenapa takut? Makanya sekarang, oke gas. Ya tuh makan oke gas. Bebas. Pasti ya orang-orang kayak gini-gini oke gas. Mau berlanjut. Pokoknya keberlanjutan. Untuk gondol. Untuk merampas. Makanya semua pengen berlanjut. Kita pengen stop ini supaya ada perubahan. Supaya diperlakukan hukum yang keras. Bahkan hukuman metong bagi korupsi. Dihambat. Kenapa? Karena memang doyan melanggar. Doyan melakukan dosa. Doyan melakukan kejahatan. Makanya oke gas berlanjut. Ya, ini buktinya. Yang cari duit aja bingung dari mana duitnya. Bingung ya? Sebenarnya dia pun bingung. Ditanya sama temannya, aku bingung say. Di mana dapat duit banyak begini kok bisa sukses? Oh gimana ya? Aku aja nggak tahu. Saking nggak tahu. Saking udah bobroknya, nggak mengenal dirinya sendiri dari mana tuh duitnya. Serem banget pokoknya. Kalian suka mengatain saya, boleh pulang aja ke negara lo. Untung ada saya di sini. Saya bisa jadi terang untuk negeri ini. Saya tidak menipu, tidak mencuri. Nggak pernah minjem 100, nggak pernah minjem ke warung. Nggak pernah minjem motor tetangga. Nggak pernah ada sandiwara untuk pinjam uang. Kalau kalian memang adalah negara yang unggul seperti Monaco, Monte Carlo, atau Denmark, atau negara yang nol korupsi di Eropa, boleh bangga. Boleh usir-usir saya karena jadi benalu di negeri ini. Tapi kayaknya terbalik deh. Kalau kalian sempurna, boleh usir kami, katanya asing. Meskipun gua WNI. Tapi kalau kalian tahu bahwa ini bobrok sistemnya, hancur moralnya, dari semua strata, dari eksekutif sampai ke rakyat paling bawah, jangan bangga. Maka kalian harus bersyukur kalau ada orang asing datang ke sini, jadi terang. Memang ada orang boleh korupsi, ketangkap, ada enggak? Selama ini di Wakanda, ada enggak yang pakai baju Shopee? Enggak ada. Kayaknya yang banyak itu ya kayak gini-gini. Yang jual siomay, jual bakpao, jual kue tiao, ya. Belum orang-orang yang ada di itu yang menjabat kan. Nggak ada tuh orang Yaman. Ada nggak orang Yaman? Ada nggak boleh ditangkap? Nggak ada. Karena kami jadi terang. Makanya kalau kalian itu adalah negara sempurna, murni, dan bersih, boleh usir-usir kami. Tapi kalau banyak bobroknya, ya tahu diri juga. Ya dong, kami di sini memberikan contoh yang baik bagi banyak orang. Etika, ketemu tuh on time, gaji on time. Bayar pajak pada waktunya, tidak melanggar hukum. Malah kami pengen diusir. Kenapa? Terganggu kami hidupnya baik di sini. Begitu. Jadi sebelum ngusir, ngaca dulu, mikir dulu siapa yang kamu usir. Harusnya kamu yang keluar dari negeri ini. Yang korupsi, yang maling, penipu. Yang suka minjem ke tetangga 100, ke warung, ke saudara lo dan gak dibalikin. Pas dia nagih kamu, di-block WhatsApp-nya. Itu kan kamu kan? Saya tahu itu kamu. Saya sebel banget. Di live, pergi lo bule, usir. Enak aja. Gue di sini bukan maling, gue diusir. Kayaknya lo yang maling. Malah maling pengen dipelihara. Orang baik kamu pengen usir. Makanya introspeksi. Sebelum ngusir orang, ngaca dulu. Olang-olang. Ya.
lugi-lugi olang-olang, ha? Sebelum ngusir orang, ngaca dulu. Lo sempurna nggak? Kalau kamu sempurna, negara ini nol korupsi yang paling baik, sistem berjalan, boleh usir-usir orang asing. Kalau masih hancur bobrok, bersyukurlah orang asing ada di sini. Memberikan kamu pendidikan dalam segala hal. Dalam bahasa, intelek, moral, dan etika. Justru gue di sini, maaf ya, banyak kena tipu sama orang Wakanda. Saya bisa kasih list orang-orang pernah menipu saya. Jadi jangan bangga merasa paling sempurna, paling bertuhan. Jangan bangga. Kali ini saya akan luruskan ya bagi orang-orang haters yang pengen usir saya. Sempurnakanlah negerimu dulu. Jangan ada korupsi, semua baik berjalan, baru usir saya, baru gue angkat topi. Kalau masih bobrok dalam segala sistem, segala strata sosial, sekarang aja ada urusan di MK. Kenapa? Ya karena ada maling. Jangan banggalah. Ini kasus 270 triliun. Ini bukti. Dan di belakangnya masih banyak lagi itu. Karena ini kan jaringan. Dan lo masih bangga. Introspeksi. Harusnya kamu malu. Malu. Tapi justru kamu bangga. Aneh. Hidup orang asing.